Hai Narasi People, udah pada kangen ya? Untuk mengobati rasa rindu kamu akan sarapan informasi, hari ini aku, Satya Adi, bakal nemenin sarapan informasi kamu di Narasi Pagi. Ada kabar tentang Jokowi yang menaikkan peraturan yang mengancam ASN bakal dipecat kalau ketahuan bolos. Oh iya, negara menagih utang BLBI ke keluarga Bakri loh, serta peringkat Indonesia di Indeks Kebahagiaan Dunia. Selain itu, ada kabar tentang karyawan KPK non-aktif yang ditawari masuk BUMN, serta BTS dan Coldplay yang berkolaborasi secara resmi. Nggak pakai lama, langsung aja kita simak selengkapnya. Hayo, buat para PNS sekarang masih lebih tertib nih. Soalnya, PNS yang sering membolos bakal disetrap, bahkan terancam dipecat loh. Wahai PNS, sekarang udah nggak bisa lagi santai-santai dan bermalas-malasan, apalagi sampai nggak masuk kerja. Karena akan ada hukuman tegas bagi PNS yang nggak disiplin. Sanksi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang diteken Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2021 lalu. Ada sanksi ringan sampai sanksi berat. Sanksi ringan akan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis, tergantung lama bolosnya. Sedangkan sanksi berat bakal dijatuhkan buat PNS yang selama 21-24 hari nggak masuk kerja, yakni penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Terus PNS yang bolos kerja dengan akumulatif 25-27 hari dalam setahun akan dibebaskan dari jabatan selama 12 bulan. Pendisiplinan berat lainnya adalah memberhentikan PNS secara hormat apabila total bolos 28 hari dalam setahun atau 10 hari berturut-turut. Bagus ya, biar para abdi negara lebih disiplin. Tapi buat para PNS yang datang telat tapi pulang cepet, itu udah ada aturannya belum ya? Belum selesai menagih utang keluarga Cendana, kini Satgas BLBI menyasar keluarga konglomerat lainnya, yakni dua anggota keluarga Bakri, Nirwan Dirmawan Bakri dan Indra Usmansyah Bakri. Kementerian Keuangan nggak mau kehilangan momentum menagih utang para debitur BLBI. Targetnya, Nirwan Dirmawan Bakri dan Indra Bakri keduanya dipanggil terkait utang debitur BLBI ex Bank Putra Multikarsa sebesar 22,6 triliun rupiah. Namun, juru bicara keluarga Bakri, lalu Mara Satria Wangsa, membantah dengan mengatakan bahwa keluarga Bakri tak memiliki utang BLBI. Selain Nirwan dan Indra, BLBI juga memanggil Andrus Rustam Munaf, Pinkan Waro, dan Anton Setianto, serta PT Usaha Mediatronika Nusantara, perusahaan yang pernah mendapatkan kredit dari Bank Putra Multikarsa. Sebelumnya, Satgas BLBI sudah memanggil sejumlah obligor seperti Agus Anwar, Tommy Soeharto, dan Kaharudin Ongko. Cendana udah, Bakri udah, obligor lainnya juga udah dipanggil. Tapi yang namanya usut tuntas gak berhenti sampai di pemanggilan aja kan? Kawan-kawan, kalian bahagia nggak sebagai warga negara Indonesia? Soalnya, laporan kebahagiaan dunia yang dirilis The Gallup World Poll udah keluar nih. Kira-kira Indonesia peringkat keberapa ya? Ada yang bisa nebak? Indonesia berada di peringkat ke-6 se-Asia Tenggara dan ke-82 sedunia dari 149 negara. Indonesia mendapat 5,3 poin, selisih sedikit dengan Malaysia yang bertengger tepat di atas Indonesia pada urutan ke-81 dengan 5,4 poin. Sedangkan Vietnam menduduki urutan ke-79 dengan 5,4 poin, Filipina di peringkat ke-61 dengan 5,9 poin, dan Thailand dengan 6 poin di urutan 54. Tiga negara ASEAN lain, yaitu Laos, Kamboja, dan Myanmar, berada di peringkat 100-an. Lalu siapa ya yang belum tersebut? Ya, Singapura. Negara singa ini berada di peringkat pertama negara terbahagia di Asia Tenggara dan ke-32 di seluruh dunia. Negara tetangga dekat itu berhasil mengumpulkan 6,4 poin. Dan Finlandia dinobatkan sebagai negara paling bahagia, sementara Afghanistan dianggap negara yang paling nggak happy. Laporan yang rilis pada Maret 2021 lalu berfokus pada dampak COVID-19 terhadap tingkat kebahagiaan dan bagaimana pemerintah menangani pandemi termasuk di dalamnya. Aduh, peringkat 6 di Asia Tenggara itu kan berarti di bawah rata-rata dong ya?
Coba, siapa yang kurang bahagia di Indonesia? Curhat sekarang di kolom komentar. Main tebak-tebakan yuk, besok tanggal 24 September ada apa? Bukan. Bukan hari ulang tahunku, bukan. Hari ulang tahun narasi juga udah lewat, bukan. Jadi, 24 September besok adalah hari rilisnya kolaborasi antara BTS dan Coldplay. Yuhuu! Pengumuman single baru mereka berjudul My Universe ini datang dari akun Twitter resmi Coldplay. My Universe akan rilis dalam bahasa Inggris dan Korea, serta liriknya ditulis oleh BTS dan Coldplay. Pada 14 September kemarin, mereka juga nge-upload video pendek di akun TikTok mereka masing-masing. Nih, dengerin bocorannya. Kelihatannya para fans Coldplay dan BTS happy banget nih. Wah, kolaborasi idola industri musik Asia dan Eropa nih. Ini mah kalau bisa tanggal 24 September dipercepat aja ya. Pegawai KPK nonaktif Novel Baswedan mengaku beberapa pegawai KPK ditawari masuk BUMN. Tapi buat mereka, ini adalah penghinaan. Tawaran ini datang untuk para pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Mereka diminta untuk menandatangani 2 lembar surat, yaitu permohonan pengunduran diri dan permohonan agar disalurkan ke BUMN. Novel menganggap ini adalah penghinaan karena bekerja di KPK bukan hanya sekadar bekerja, tetapi berjuang melawan korupsi. Sekjen KPK Cahya Hahareva membenarkan kabar tersebut. Ia berdalih, penyaluran ini bertujuan untuk menempatkan pegawai KPK bekerja di tempat lain sesuai dengan pengalaman kerja yang dimilikinya. Namun, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron sempat membantah adanya penawaran tersebut. Ia berdalih, hal itu adalah inisiasi para pegawai agar pimpinan KPK ikut memikirkan nasib mereka. Masalah para anggota KPK yang dinonaktifkan itu kan bukan karena mereka nggak punya kerjaan, tapi karena usaha mereka memberantas korupsi dihalang-halangi. Jadi kalau benar-benar ditawarin masuk ke BUMN, mudah-mudahan bukan karena ingin menjauhkan mereka dari jalan juang anti korupsi ya. Gimana? Udah terobati kangennya sama narasi pagi? Besok kami akan menyapa kamu lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom. Jangan lupa, ntar malam Mata Najwa akan bahas pinjaman online loh, pukul 20 waktu Indonesia Barat di Trans 7. Sehat selalu semuanya ya, sampai jumpa!